Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan mixer Behringer Scenic, modelnya X1204. Kerusakan mixer ini adalah mati total. Ya teman-teman, sebelum lanjut bagaimana cara untuk penelusuran, pengecekan, dan cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mixer Behringer. Yuk teman-teman, simak terus video-video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk pengecekan penelusuran kerusakan power supply SMPS untuk mixer Behringer modelnya X1204 USB, untuk mesinnya atau power supply-nya seperti ini dengan kerusakan mati total, nanti teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk bagian komponen yang ada di penguat atau komponen yang ada di sekunder ya, bagian sekundernya. Di sini ada terdiri dari dioda, IC, kapasitor elko, dan kapasitor melar. Ada juga resistor ya. Di sini juga ada dioda. Jadi nanti teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya pengukuran secara pasif. Apakah di penguat sekundernya itu ada kerusakan komponennya atau tidak ya teman-teman ya. Jadi pengukurannya lebih teliti dan telaten secara pengukuran pasif ya, satu persatu dari mulai dioda, kapasitor elko, IC, resistor, juga ada dioda zener di sini, mungkin dioda zener. Dan nanti setelah pengecekan bagian sekundernya itu normal semua, teman-teman bisa cek bagian primernya ya. Di sini menggunakan penguatnya itu IC ya, atau STR. Coba nanti cek ya apakah menggunakan IC atau STR. Di sebelah sini teman-teman ya, ini terlihat gosong untuk papan PCB nya. Untuk langkah pertama teman-teman bisa cek bagian fuse atau sikring ya teman-teman. Posisinya ada di sebelah sini. Nanti sikringnya atau fuse-nya diukur teman-teman ya, apakah fuse ini putus atau tidak teman-teman ya. Jika putus diganti yang baru, dan nanti cek untuk bagian penguat primernya ya. Setelah dicek sikringnya putus, ganti yang baru, dan nanti tes untuk pengukuran aktif yang pertama teman-teman ya. Untuk pengetesan teman-teman bisa siapkan lampu fog lamp 100 watt 220 volt untuk mengetahui apakah power supply ini rusak mati total, hanya kerusakan di bagian fuse nya ya. Pasang kabel AC inputnya. Setelah pasang kabel AC inputnya, dan perhatikan untuk lampu fog lampnya teman-teman, lampu fog lampnya menyala terang ya, artinya untuk power supply ini ada kerusakan di bagian primer ya, atau di bagian sekundernya. Teman-teman cek lebih teliti dan telaten ya.
Fungsi lampu bohlam ini teman-teman ya, untuk mengetahui atau membantu untuk pengecekannya apabila bagian power supply ini ada masih kerusakan, maka lampu bohlam ini akan menyala terang ya, dan tidak redup teman-teman ya. Artinya untuk power supply ini ada kerusakan ya, beberapa komponen di bagian penguat primer atau penguat sekundernya. Langkah selanjutnya adalah pengukuran secara pasif bagian penguat sekunder dan bagian penguat primer teman-teman ya. Bisa gunakan tester digital atau tester analog untuk pengukuran komponennya. Di sini bisa menggunakan pengukuran dioda atau pengukuran resistor ya, atau resistansi. Ini ada lambang ohm, ada lambang dioda teman-teman ya. Bisa menggunakan sistem pengukuran dioda ya. Dioda yang ada di bagian sekundernya teman-teman ya. Cek satu persatu apakah ada dioda yang rusak atau tidak teman-teman. Di sini diodanya ada 4 biji, 1 2 3 4. Nanti bisa cek lagi komponen yang lain. Diodanya posisinya ada di sebelah sini teman-teman. 1 2 3 4 ya. Ukur dengan sistem bolak-balik teman-teman ya. Kalau ada nilai dioda ini itu short, maka akan terukur nilainya 0 teman-teman ya. Di sini diodanya aman, normal teman-teman. Lanjut untuk pengukuran di primernya ya. Untuk pengukuran primernya teman-teman bisa cek di nilai kapasitas ini apakah ada resistansi yang 0 atau tidak teman-teman. Di kapasitor elko ya. Kapasitor elko ini terukur nilai resistansinya kecil ya teman-teman ya. Bisa cek menggunakan pengukuran ohm, sistem ringnya otomatis. Cek teman-teman di sini untuk kapasitor elko-nya. Di sini terukur 51 ohm ya. Untuk kapasitor elko induknya 400 volt. Ini 150 mikro 400 voltnya. Terukur untuk resistansinya itu kecil teman-teman ya, 51 ohm ya. Ini yang menyebabkan bagian power supply ini lampu bohlamnya itu bagian primer itu akan menyala terang ya. Dan untuk komponennya teman-teman bisa telusurin jalur plusnya ya. Di bagian jalur plusnya nanti tertuju atau mengarah ke komponen apa teman-teman ya. Di sini ada komponen lagi satu dan ini terlihat kosong ya. Nah itu teman-teman ya, untuk penguat primernya itu kosong. Nanti cek apakah komponen itu STR atau IC teman-teman ya. Cara untuk melepas komponen ini teman-teman bisa langsung kaki komponennya itu dikasih timah keseluruhannya dan dipanasin supaya nanti cara nyopotnya itu atau cara melepasnya lebih mudah teman-teman ya, dan PCB-nya juga tidak rusak ya. Jadi caranya di sini seperti ini teman-teman ya. Di sini nanti kasih timah keseluruhannya dan nanti lepasnya lebih mudah. Caranya seperti ini teman-teman ya. Nanti semua komponen, semua kaki komponen itu dikasih timah dan dipanasin terus menerus. Nanti untuk melepasnya atau menyopot komponen itu lebih mudah ya, dan jalur PCB nya itu tidak rusak ya. Setelah itu nanti dibersihkan menggunakan atraktor ya, atau alat sedot timah ya. Nah teman-teman, setelah komponennya sudah lepas, sudah copot, baru nanti dibersihkan bisa menggunakan atraktor ya. Ya teman-teman, setelah komponennya sudah dicopot atau dilepas, ini ternyata
bagian penguat primernya menggunakan komponen TOP 245YN ya. TOP 245YN nanti diganti teman-teman ya. Di sini terlihat gosong untuk komponennya dan pecah ya teman-teman. Dan bisa kembali dicek untuk pengukuran secara pasif. Tadi terukur di nilai resistansinya bagian kapasitor ini teman-teman ya. Tadi terukur 51 ohm. Coba diukur ya. Setelah TOP 245 nya dilepas atau dicopot, ini untuk nilai resistansinya 3,6 mega ohm ya, lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan kerusakannya hanya komponen TOP 245YN. Lanjut untuk mengganti komponen TOP 245YN. Ya teman-teman, lanjut untuk memasang komponen TOP 245. Untuk komponen yang saya pasang seperti ini ya. Bentuk fisiknya dan bentuk tulisan sablonannya TOP 245YN berbeda dengan TOP 245YN yang aslinya teman-teman ya. Di sini sablonannya tidak terlihat warna putih. Kode bawahnya di sini tertulis 896B 73347A. Mudah-mudahan komponen TOP 245YN ini bisa berfungsi dengan normal teman-teman ya, dan bisa dipakai ya. Setelah komponen TOP 245 sudah dipasang, kembali lagi untuk pengecekan pengukuran secara pasif di kapasitor elko nya, berapa nilai resistansi yang terukur ya. Tiga 3 ohm ya. 3,2 mega ohm. Ini terukur teman-teman sebelum pengetesan ya. Untuk tegangan aktif atau pengukuran nanti secara aktif teman-teman ya. Ukur kembali di kapasitor elko induknya di tegangan 400, di tegangan elko 400 voltnya. Di sini terukur 33,8 mega ohm teman-teman. Untuk pengetesannya ini sebaiknya mesinnya dipasang dengan rapi teman-teman ya. Ya teman-teman, lanjut untuk pengetesan pengukuran output power supply ini, pengukuran tegangan secara aktif ya. Masih menggunakan lampu fog lamp. Power kita on kan, power posisinya masih off ya teman-teman. Power kita on kan, lampu fog lampnya nyala terang dan redup ya. Ukur di bagian pin 7805 di inputnya. Gunakan tester di skala pengukuran DC volt. Ini terukur masih kecil ya teman-teman ya. Tegangannya belum normal ya, tidak ada tegangan untuk output 5 voltnya, masih 0 teman-teman.
Artinya untuk komponen ini TOP 245Y nya itu belum cocok teman-teman ya, atau masih ada komponen yang rusak di bagian primernya. Lanjut untuk pengecekan lebih detail lagi teman-teman. Ya teman-teman, setelah pengecekan lebih lanjut di bagian penguat primer, ini ada beberapa komponen yang terukur rusak ya, yaitu dioda. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Ya teman-teman, setelah pemasangan dioda dengan nilai komponennya P6KE200A, ini di bagian penguat primernya, dan lanjut untuk pengetesan di bagian mixer ya. Pasang untuk soketnya. Apakah langsung normal, berhasil atau tidak teman-teman ya. Power di on kan, ini masih menggunakan lampu poklam alat bantunya. Dan mixer sudah nyala ya teman-teman. Untuk pentomnya posisinya ada di saklar paling belakang teman-teman, di sini posisi on. 48-nya juga ada ya sinyal. Lanjut untuk mengetes hasil suaranya di channel mix 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 teman-teman. Cik 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 1 2 halo tes tes cik 1 halo cik 1 halo cik 1 cik cik 1 halo tes 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 1 halo cik 1 2 halo cik 1 cik cik 1 2 tes 1. Untuk efeknya cik oh cik 1 2 halo cik 1 2 cik halo halo tes 1 cik lo 1
Ci lo Ci satu dua halo Ci satu halo Ci satu Ci satu dua halo Ci Ci satu dua halo satu Ci satu dua halo Ci lo. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Mixer Behringer modelnya X1204. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mixer Behringer dengan kerusakan material virtual. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan dari teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu halo, cik halo, cik satu dua halo, cik lo, cik satu cik lo, cik satu dua halo, cik satu dua halo, cik satu dua halo cik satu dua halo, cik satu dua